dalam konteks itulah apa yang disampaikan oleh Capres 01 Pak Anies pada debat kemarin. Apapun penilaiannya kita serahkan pada para pemilih. Tapi tujuannya baik adalah dalam rangka untuk memberikan keyakinan kepada para pemilih siapa sebenarnya yang nanti yang paling tepat ketika mereka masuk TPS yang akan dipilih. Hanya dalam konteks itu. Tidak ada yang tutup-tutupi masalah kenegaraan, karena itu dalam konteks kita harus dibuka. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan, berapa itu? 340.000 hektar, itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi, dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Ya. Saya belum pernah menemukan itu dibantah, dan kami belum pernah menemukan dibantah. Dalam dunia informasi, suatu berita yang tidak dibantah itu adalah dianggap sebagai sebuah berita yang diterima, karena itu tidak ada keraguan sedikit pun mengungkapkan masalah itu. Masalah nanti tim hukum, saya kira masih jauh lah. Tidak usah bicara dulu merasa siapa yang jadi saksi, masih urusan jauh. Ya, saya tidak perlu komentar yang itu, proses berjalan. Begitu juga masalah aliansi. Masih kita pokoknya bereskan dulu putaran pertama lah. Udah pasti akan terjadi. Kita tidak tahu. Karena itu saat awal ini kita bereskan dulu di putaran ini. Apakah ada putaran kedua? Kita sih maunya pasangan nomor 1 menang satu putaran pertama. Nah, itu yang kita sedang berjuang. Untuk apa lagi koalisi kalau sudah kami menang putaran pertama ya selesai kan? Saya kira itu. Ya. Kemudian tidak ada di luar materi debat kemarin. Semua dalam materi visi dan misi. Ya. Kan ada visi dan misi itu adalah program dan seterusnya. Tapi bagaimana menjalankan visi dan misi itu terkait dengan etik, integritas dan sebagainya. Karena visi dan misi tidak dalam ruang hampa, tidak dalam tulisan. Visi dan misi itu harus dijalankan dengan benar. Nah, pelaksanaan visi dan misi dan kegiatan itu menyangkut integritas. Apakah nanti akan satunya kata dengan perbuatan itu yang diuji? Diuji dari mana? Dari rekam jejak. Rekam jejak itulah menguji integritas. Ya. Ya. Termasuk banyak masalah, termasuk masalah tadi yang kemarin terungkap dalam debat itu. Jadi tidak ada sedikit pun yang di luar konteks. Semua dalam konteks visi dan misi dan dalam rangka memberikan keyakinan kepada para pemilih bahwa capres tersebut tepat atau pantas untuk dipilih menjadi presiden negara Republik Indonesia yang sangat besar. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Komentar Pak Jokowi terkait debat. Ya tadi, yang terakhir. Semua dalam konteks. Tadi sudah jawab. Tidak ada yang di luar materi tadi. Iya, semua di dalam forum debat. Ya. 3, sesi kedua. Selamat sore, nama saya Santi. Saya dari IDM. Saya ada 3 pertanyaan, 2 untuk Prof. Hamdan dan 1 lagi mungkin bisa dibantu oleh purnawirawan perwira tinggi TNI AU yang bergabung di Timnas Amin. Yang pertama soal alutsista bekas yang sempat disinggung oleh Mas Anies. Ini kan sebenarnya kalau kita merujuk ke belakang, jet tempur Miraj 2000-5 ini adalah sesuatu yang pernah dihibahkan secara gratis sebelumnya di era pemerintahan Pak SBY. Tapi kemudian di era pemerintahan Pak Jokowi di bawah Pak Prabowo malah dibeli. Apakah dari Timnas Amin
alasan mengapa Pak Prabowo memilih untuk membeli itu ketimbang menerima secara gratis, karena sempat saya mendapat informasi juga bahwa itu adalah seri terakhir yang tidak ada lagi spare part-nya. Kemudian kedua, apakah dengan penggunaan alutsista bekas ini akan berpotensi membahayakan keselamatan para pilot TNI AU yang nantinya menggunakan, karena kan rencana itu akan digunakan untuk transisi sebelum jet tempur Rafale masuk ke Indonesia. Lalu yang kedua, Prof. Hamdan, jadi ternyata kalau dilihat conversation di media sosial, cara Mas Anies yang langsung menyerang the point kepada Pak Prabowo itu tidak semuanya menyambut positif gitu. Bahwa kultur orang Indonesia itu masih ewu pakewu dan mengutamakan sopan santun walaupun dalam sesi debat gitu. Jadi apa respons dari tim Mas Amin yang melihat bahwa dengan strategi semacam ini kalau dipertahankan dikhawatirkan justru malah bisa menurunkan elektabilitas Mas Anies. Kemudian yang ketiga, Prof, kemarin KPU di Kota Bengkulu menyatakan ada pelanggaran dalam kampanye Mas Anies di program Desak Anies di Bengkulu tanggal 6 Desember. Alasannya Mas Anies melakukan kampanye di fasilitas pendidikan di saat weekday, bukan weekend. Apa tanggapan dari tim Mas Amin terkait hal ini? Terima kasih. Saya jawab dulu yang pertama, Mbak Santi. Yang pertama adalah masalah alutsista bekas. Ya, konteksnya adalah sebenarnya kita kan ingin membangun sistem pertahanan yang kuat, seperti itu. Pertama, yang kedua, empiris menyatakan alutsista bekas itu adalah sangat mahal dalam segi pemeliharaannya. Durasi waktunya juga sangat singkat. Kemudian kita juga akan kesulitan dalam pemeliharaannya. Begitu juga menyiapkan pilotnya. Karena apa? Alutsista bekas ini kan diharapkan untuk mengisi filling the gapnya, mengisi kekosongan setelah kita pensiunkan F5E seperti itu. Jadi sebenarnya inti pertanyaan kemarin adalah kita paslon 1 menginginkan pertahanan kita dibangun oleh alutsista yang baru untuk mendapatkan kekuatan. Tidak mungkin kita korbankan baik pilot, biaya yang begitu besar untuk sebuah pertahanan dengan menggunakan alutsista bekas. Waktu itu memang disindir dulu sejak awal Orde Lama, kalau tidak salah kita mendapatkan alutsista dari Blok Timur. Ada yang baru, ada yang bekas, betul. Tetapi sebagian besar baru. Yang bekas itu adalah kalau tidak salah kapal Irian ya, super destroyer kelas. Itu terbesar di Asia Selatan waktu itu bekas memang. Tapi tangguh dan kita tidak punya uang waktu itu dan kita butuhkan untuk menjaga kedaulatan. Beda konteksnya. Oh, kita selama ini menggunakan alat bekas. Iya, ada, tapi lihat kasusnya. Yang mau dikatakan kemarin adalah kita upayakan membangun alutsista dengan alutsista yang baru. Kenapa? Karena teknologi yang baru itu akan cepat obsolete, ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan, pesawat itu hanya terbang saja kayak biasa aja. Karena sekarang 75% isinya pesawat terbang adalah teknologi. Nah, nggak mungkin kalau yang lama bekas ketinggalan sudah lama. Belum lagi kalau itu source code-nya, kodenya, kalau kita lupa, blok dia nggak bisa terbang. Ada satu ketika pesawat nggak bisa terbang karena kode-kodenya, algoritmanya berubah. Nah ini seperti itu teknologi pesawat terbang. Tapi yang mau kita katakan bahwa terlalu mahal kalau kita beli pesawat bekas. Karena komponen yang tadi terlalu banyak. Kenapa kalau bisa kita beli yang baru, kita upayakan baru. Dan kesempatan yang baru untuk kita melakukan riset, reverse engineering, supaya jangan kita tergantung dengan negara luar. Nggak mungkin kita menjadi sebuah kekuatan besar kalau kita tergantung. Kita harus mandiri. Paslon 1 sebenarnya arahnya begitu, bukan kita tendensius kenapa pakai bekas, pakai barulah. Karena kita ingin membangun kemandirian tadi, ketidaktergantungan. Nah, yang kedua mungkin ada tambahan dari kawan, Pak Prof, bisa yang kedua. Ini. Ya, baik. Saya perlu tegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Anies sejak awal adalah sebenarnya pernyataan biasa saja yang bersumberkan pada data-data yang kita semua bisa peroleh melalui
pencarian jejak digital. Jadi sama sekali sedikit pun tidak dimaksudkan untuk menyerang pasangan calon yang lain, apalagi menyerang pribadi. Tadi saya sampaikan bahwa ini debat adalah menyangkut masalah-masalah kenegaraan yang memang harus dibuka kalau itu berkait dengan masalah kenegaraan, termasuk rekam jejak masing-masing yang harus dibuka memang, karena itulah maksudnya debat itu, karena berkaitan dengan nanti pelaksanaan visi dan misi masing-masing calon di kemudian hari. Sebenarnya kalau pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh Pak Anies dijawab dengan santai, biasa saja, tidak ada masalah apa-apa. Sama sekali ada masalah apa-apa. Kalau saya sesi, saya jawab santai aja, biasa aja, jadi nggak ada suasana serang. Itu biasa dalam debat capres. Dulu juga begitu, nggak ada. Jadi perlu kami tegaskan bahwa tidak ada sedikit pun maksud dari capres 01 Pak Anies untuk menyerang siapapun. Tapi yang disampaikannya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan visi misi program dan kehidupan kenegaraan, dan itu memang harus dibicarakan secara terbuka, apalagi dalam debat resmi capres. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ya, yang KPU ini terus terang saya baru dapat informasi, kami harus ngecek dulu, apa yang terjadi. Nanti pasti kami akan menyampaikan pembelaan, tentu alasan-alasan, tapi saya belum dapat informasi, kami akan ngecek dulu ya. Saya belum bisa jawab. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terjawab Mas Andi? Ada kawan mau tambahkan atau kita sesi berikutnya? 3, satu lagi. Ya Mas, silakan. Ada rahasia negara yang terbuka dalam tapi itu langsung dibantah sama maupun bagaimana ada yang bisa bagaimana respon dari satu dari Prof terkait dengan apakah memang ada hal-hal yang disembunyikan dari debat kemarin atau yang kedua, ini Pak Anies kan diajak bertemu Pak Prabowo ya untuk menjabarkan data identitas terkait hubungan adanya orang dalam pengadaan alutsista dan juga di sekolah logistik. Nah ini bagaimana respon dari 02 yang menanggapi ajakan kopi dari Pak Prabowo kepada Pak Anies sekolah untuk menjabarkan data identitas seperti apa? Dan yang terakhir, kita jawab ini bagaimana persiapan? Dan ini bagaimana terakhir ini menjelang debat nanti yang keempat Cawapres, bagaimana nih agar performa Cak Imin nanti ini bisa lebih baik daripada performa sebelumnya, sehingga bisa mengimbangi Mas Anies. Bagaimana strategi dari untuk persiapan di debat? Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang kerahasiaan negara. Data-data yang diungkapkan dari paslon nomor 1 adalah sebenarnya data-data yang bisa diakses oleh internet, Mas, open source ya, open source. Kita bisa mengakses di military balance, memang bayar sih, military balance bayar. Kita bisa akses di military balance. Memang military balance harganya $240 berbayar. Biasanya kalau diakses langsung agak susah. Kemudian di Jane's Book of Military, ini lengkap. Kemudian di SISPRI ini Stockholm Index, apa begitu, publication. Itu semua yang kita beli ada di situ semua. Lengkap perinciannya. Jadi rahasia negara yang mana? Kenapa? Nah, orang asing kok tidak rahasia? Mereka membukukan semuanya itu. Kemudian kita ungkapkan secara data-data empiris, akademis di debat. Tidak ada. Yang rahasia sebenarnya yang saya katakan tadi, source code-nya, algoritmanya, strateginya, taktiknya. Itu tidak akan kita bicara. Sandinya. Kita lebih banyak bicara
yang umum saja. Karena kalau bicara itu detail, presiden tidak sampai source code lah, tidak sampai algoritma lah, enggak. Semuanya yang besar-besar. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya jangan khawatir, itu bukan rahasia negara, karena bisa kita akses. Nah, kemudian yang kedua, Prof, silakan Prof. Iya, jadi bagi kami lawan politik itu bukan musuh. Ya, lawan politik itu adalah teman dalam bersaing untuk memperebutkan posisi capres. Ya, karena itu boleh berdebat keras dalam lawan politik, tapi perkawanan dan persahabatan tidak pernah hilang. Karena itu kalau Pak Prabowo mengajak capres nomor 1 untuk ngopi-ngopi, saya kira disambut dengan gembira. Persahabatan pribadi itu tidak pernah luntur. Tapi dalam suasana debat tentu adalah lawan politik. Jadi jangan menganggap itu sebagai permusuhan, ya. Jadi itu biasa saja. Setelah ini selesai bersahabat, itu biasa saja. Dalam politik itu sudah dipraktekkan oleh para founding fathers kita. Ya. Mereka boleh berdebat luar biasa di parlemen di Kuswante, tapi selesai debat mereka bisa ngopi bareng. Itu biasa. Jadi, ya, itu bukan persoalan Pak Anies. Ya. Ya tidak ada masalah, tapi apa yang disampaikan tadi malam memang hal-hal yang harusnya dibicarakan di publik. Jadi itu sebenarnya selesai di situ. Jawab aja sebenarnya, karena Pak Prabowo pasti tahu apa yang rahasia, apa yang tidak rahasia. Sebenarnya tidak mungkin Pak Anies mendesak untuk membuka sesuatu yang dirahasiakan, tidak mungkin, ngerti kok, sangat ngerti. Tapi ditanyakan itu yang bukan rahasia. Nah, jadi itu sebenarnya tidak dibuka saja, dijawab saja itu selesai sebenarnya. Jadi kalau data-data detail rahasia, anytime saya kira kita bisa dapat di mana saja data itu, ya, di dalam sebagai pejabat negara, ya. Saya kira itu ya. Jadi sekali lagi jangan menganggap lawan debat itu sebagai musuh, ya. Itu dibalik perlawanan dalam politik, dalam debat, tapi di luar itu Pak Anies menganggap Prabowo, Ganjar adalah sahabat, ya, sahabatnya. Ya saya kira itu, ya. Terima kasih. Ya, jadi insya Allah kami yakin sekali sebenarnya Caimin ini luar biasa. Saat itu sebenarnya dalam menyampaikan visi misi sebenarnya sangat luar biasa, ya. Dan kami persiapkan dengan matang, ya, saat itu. Dan tidak ada yang salah, ya, yang disampaikan itu. Ya. Ya, walaupun ada beberapa hal yang ini, tapi tidak ada yang salah. Substansinya semua sudah disampaikan, ya. Dan tentu seperti biasa, jadi bukan kali ini saja, kami sebelum debat itu kami diskusi panjang dengan capres maupun cawapres dalam pendalaman dan elaborasi dari visi misi termasuk kebijakan-kebijakan yang konkret. Itu setiap sebelum debat kami lakukan, dan hal yang sama kami akan lakukan nanti sebelum Gus Imin akan melaksanakan debat cawapres. Ya. Caimin ini model-model Gus Dur, suka joke. Ya, kadang-kadang joke di rame. Saya kira itu ya, terus ya.
Betul, karena kalau nggak garing hidup ini ya, garing ya, garing. Kemarin yang saya lihat sebenarnya ketiga paslon ini sungguh sportivitas. Jadi jangan dikhawatirkan 01 itu tidak sportif, nggak ada masalah. Karena mereka punya misi mengedukasi masyarakat seperti Prof. Hamdan menyampaikan tadi. Jangan khawatir. Yang ke putaran kedua kita menampung 3 penanya lagi, silakan mulai dari Mas. Ini kan masih soal Pak Jokowi tadi. Pak Jokowi ini kan terlihat banyak mengomentari debat capres usai debat ketiga kemarin. Ini sepertinya tuh tonnya agak membela paslon 02 gitu. Ini Tim Mas Amin menanggapinya gimana? Apakah Tim Mas Amin melihat ini sebagai keberpihakan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo atau gimana? Itu saja. Satu saja? Alhamdulillah. Sudah ditanya. Iya, sudah ditanya. Ya baik, Mas Ilham ya. Ya otomatis karena Pak Jokowi kan putranya menjadi cawapres ya. Tentunya mau netral kayak apapun tetap ada perasaan sebagai bapak kan mesti ada membela anaknya itulah. Jadi itu wajar-wajar aja. Kalau di 01 sih menganggapnya ya biasa bapak sayang sama anak kan harus begitu gitu. Ya itu aja Mas ya. Jadi Tim Mas Amin mewajarkan jika memang komentar Pak Jokowi seperti membela pasangan 02 ini, itu hal yang wajar aja, hal yang biasa. Wajar, kayak sepak bola Malaysia lawan Indonesia. Terus kita ngomong, kita pasti bela Indonesia kan? Walaupun dia kalah, kita tetap bela. Gitu kira-kira. Tapi benar Mas Jamal tadi, biasa dan wajar. Hanya satu aja atau kita kasih kesempatan satu lagi? Sudah mungkin sudah. Bagaimanapun kami sih berharap sebagai presiden bisa mengayomi semuanya, karena kepala negara kan, ini sehingga membuat pemilu ini setegang-tegangnya oleh kepala negara memberikan kedamaian. Itu harapan kami. Mas. Ya, yang kedua tadi Mas, mana tadi sudah diatur? Ya. Saya Reski dari situ. Jadi saya ada dua pertanyaan untuk Purnawirawan dan Polri dari Mas Amin. Terkait yang pertama terkait tema pertahanan di baca pres yang lalu, 3 paslon menyinggung kesejahteraan TNI Polri seperti kenaikan gaji dan fasilitas lainnya. Apa tanggapan dari Purnawirawan TNI Polri di Mas Amin mengenai kesejahteraan yang disinggung dan apa yang perlu ditingkatkan untuk menambah kinerja pertahanan nasional? Dan yang kedua, untuk kemarin juga disinggung adanya prioritas pertahanan nasional di cyber dan juga pembelian alutsista atau penguatan pertahanan secara tangible. Untuk pengamanan itu bagaimana prioritas yang dibutuhkan? Apakah dari cyber atau dari yang tampak atau yang seperti prajurit dan juga pembelian alutsista? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ini. Kalau bicara kesejahteraan prajurit pasti senang. Tapi saya serahkan dulu Pak Jamal, nanti masalah cyber dan keamanan saya akan drive lagi. Baik, terima kasih Mas Bomo. Mas Reski ya. Baik, masalah kesejahteraan prajurit ini memang menjadi perhatian fokus dari Paslon 01. Bahkan dalam statement akhir kan jelas bahwa gaji akan naik tiap tahun. Karena dari pengalaman 10 tahun terakhir, gaji itu hanya naik 2 kali, hanya 5%. Sementara pada saat Pak SBY 10 tahun, gaji itu naik 9 kali. Demikian juga dengan ULP, selama Pak 10 tahun terakhir ini hanya naik 2 kali. Itu pun kalau dibandingkan zaman Pak SBY mestinya lebih rendah kuantititasnya. Nah, pasangan Amin ini ada program unggulnya adalah TNI siap. Apa artinya? Yang pertama TNI sejahtera, yang kedua intelektual, yang ketiga aman, yang 4 profesional. Sejahtera apa? Gaji naik tiap tahun, uang lauk pauk naik disesuaikan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Yang ketiga ada pembangunan perumahan secara bertahap sampai seluruh prajurit TNI memiliki rumah yang layak. Karena apa? Sekarang ini kurang dari 50%
jumlah prajurit TNI yang memiliki rumah dinas. Itu yang kemudian ada tambah lagi tunjangan untuk hunian bagi prajurit yang pangkatnya tamtama. Ini akan diberikan tunjangan untuk hunian. Kemudian yang I, intelektual apa? LPDP Kementerian Keuangan akan ditingkatkan sampai 2 kali. Ya, itu target atau program dari 01. Kemudian A, aman. Aman artinya apa? Personelnya tadi sudah ditingkatkan jajarannya, alatnya, alutsistanya dipelihara sampai tingkat optimal. Ya, jadi dan salah satu caranya adalah dengan juga tadi disampaikan oleh Mas Momo, membeli peralatan diupayakan semaksimal mungkin yang baru. Karena dari pengalaman selama ini, dari eksiden yang terjadi di Indonesia ini, 80% adalah karena alutsista yang berusia tua. Kemudian yang terakhir profesional, ini adalah meritokrasi. Selama ini mungkin rekan-rekan pernah dengar sekolah harus bayar, ini, kemudian harus ada orang dalam untuk bisa naik pangkat dan sebagainya. Nanti meritokrasi ini yang utama. Siapa yang memang prestasinya bagus, dialah yang diberi prioritas pertama untuk menduduki jabatan strategis, untuk bersekolah, untuk mengikuti pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri. Inilah program unggulan dari kami, TNI Polri siap. Demikian. Pertanyaan kedua terkait dengan cyber, ini adalah perang masa depan. Perang masa depan adalah perang cyber. Kita membayangkan bahwa ada dunia nyata, ada dunia tidak nyata, bukan dunia lelembut ya, dunia virtual. Ini harus ada pagarnya. Sementara ini dunia virtual kita kan tidak berbatas dan tidak ada pagarnya. Internet masuk semuanya, ada Google, ada Facebook, ada Instagram. Nah, ini kita bermasalah. Kata kuncinya adalah kemandirian cyber. Kita ingin mandiri dalam ketahanan cyber. Kemudian kita juga punya keamanan cyber. Jadi yang paling tinggi adalah sebenarnya kedaulatan cyber. Yang ketiga adalah kemandirian cyber, ketahanan cyber. Yang ketiga adalah keamanan cyber. Kita baru tahap membangun keamanan cyber. Maka insya Allah mudah-mudahan paslon 1 bisa memenangkan pada putaran yang pertama. Kita tawarkan program konkret 1 hari, 100 hari, menyusun roadmap nasional kedaulatan siber nasional. Kita rumuskan dalam waktu 100 hari. Kenapa? Karena selama ini kita belum punya roadmap ke depan. Yang kita lakukan adalah membeli, membangun, tetapi ibaratnya membangun rumah tapi tidak ada perencanaannya. Mestinya kan kita bangun rumah, kemudian kita isi kursinya. Ada meja, ada kulkas. Sekarang kita mau beli kulkasnya, rumahnya belum ada. Maka kita akan buat rumah atau roadmap. Kemudian setelah itu kita tawarkan, kita akan mapping semua potensi cyber nasional yang ada di KL maupun non-KL. Begitu juga potensi yang ada di masyarakat. Nah, yang ketiga kita mulai melihat prioritas. Karena di data kita kehilangan data digital luar biasa besarnya. 70% data digital kita sangat pergi rentan diretas. Yang kita khawatirkan adalah potensi ekonomi digital kita akan diretas. Kita membayangkan 6 juta UMKM kita bergantung kepada data digital. Kita harus proteksi. Bukan berarti tadi mau yang saya katakan kita membangun roadmap kemudian yang sekarang dihapus, tidak. Kita akan menguatkan badan yang ada mulai dari aspek regulasinya, kelembagaannya, sumber daya manusianya, anggarannya masih kecil, masih di bawah 1. Insya Allah kita naikkan untuk anggaran BSN mungkin di atas 1 atau sampai 2 triliun. Karena yang dijaga oleh BSN luar biasa besarnya. KL, kemudian swasta dan masyarakat. Jadi kita harapkan bahwa ke depan kita akan membangun ketahanan cyber demikian kuatnya sehingga bisa berkolaborasi dengan pertahanan nyata yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan. Mungkin cukup itu. Baik, sebagai gambaran ya,
seorang tamtama bujangan 4 tahun dinas itu gaji pokoknya hanya 1,9 juta. Kemudian ditambah uang lauk pauk yang saat ini Rp60.000 tiap hari per orang. Jadi kalau 60.000 kali 25 hari kerja hanya 1,5 jutaan ya. Kemudian tambah tunjangan kinerja. Kalau di total dikurangi potongan-potongan yang wajib, misalkan tabungan hari tua, tabungan perumahan dan sebagainya, maka dia maksimum sama dengan UMR-nya Jakarta, itu maksimum. Jadi itulah yang akan dari pasal 01 yang dinaikkan. Kenapa gaji pokok ini naiknya itu sedikit-sedikit, periodik, tidak bisa cukup baik sehingga berdampak pada penerimaan secara total. Itu ya, jelas ya? Oke. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir ya, silakan. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Pertanyaan pertama ini mengenai Dari mana? Saya Irfan dari Tirta.id menanyakan mengenai komitmen Pak Anies. Kan Pak Anies kemarin mengkritik mengenai alutsista bekas. Apakah Pak Anies dan Gus Muhaimin ada komitmen untuk tidak membeli alutsista bekas apabila terpilih nanti? Karena selama presiden hingga presiden ke-7 sekarang ini yang tidak membeli alutsista bekas hanya Ibu Megawati, yaitu ketika membeli pesawat Super. Itu pertama. Lalu yang kedua adalah ini kan pada tanggal 17 Februari KPK akan mengadakan adu gagasan terkait isu anti korupsi. Nah, bagaimana persiapan dari tim hukum sendiri atau tim lainnya dari Timnas Amin mengenai persiapan adu gagasan, entah itu sifatnya debat atau adu gagasan atau bagaimana persiapan dari paparan anti korupsi sendiri dari Mas Anies dan Gus Muhaimin. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang keduanya, Prof. Iya, saya kira kalau Pak Anies tadi ini sudah diskusikan sejak lama di program yang kemarin di bidang hukum. Pak Anies juga sudah menyampaikan masalah bagaimana upaya dari Paslon 1 untuk mengatasi masalah korupsi. Jadi anytime langsung siap. Jadi dan beliau sangat menguasai. Jadi ya pernah menjadi Dewan Kehormatan KPK dan beliau juga banyak sekali pikiran-pikiran dan pelaksanaannya dalam rangka mengajarkan anti korupsi di sekolah-sekolah, termasuk di universitas yang beliau pimpin ya, ada mata pelajaran anti korupsi. Jadi kami yakin ya, anytime Pak Anies untuk berbicara mengenai pemberantasan korupsi sangat siap. Ya, belum lagi rekam jejak beliau yang sangat luar biasa. Ya. Terima kasih. Jangankan di KPK, di warung kopi sekarang di Kendari beliau diskusi di warung kopi Bakri, Pak. Jadi kalau beliau diskusi sangat senang. Kemudian yang ke pertanyaan kedua, bekas. Ya, saya pikir sudah jelas ya. Kalau mudah-mudahan insya Allah kita menuju kepada kemandirian tadi. Nggak ada tawar-tawar bahwa kita harus berdaulat, kita harus mandiri, jangan tergantung. Beli yang baru, sehingga kita industri dalam negeri kita berdayakan, karena itu penting. Kita harus mulai membangun kemandirian, butuh waktu sekitar 20-25 tahun. Kalau nggak kita mulai sekarang, kapan lagi? Kita mundur lagi? Enggak, tapi tentunya kembali lagi kita mengacu based on kemampuan ekonomi. Justru itu kita harus tumbuhkan ekonomi, sehingga kita bisa mengejar tadi, membeli yang baru dan membangun kemandirian bersama-sama dengan industri pertahanan dalam negeri. Saya pikir cukup jelas. Cukup, terima kasih teman-teman wartawan, sukses, jaga kesehatan sama-sama. Kurang lebihnya saya minta maaf bersama tim dan seluruh yang ada di sini. Terima kasih atas waktu. Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf. Pemirsa KPA Atom, baru saja berakhir keterangan pers yang disampaikan oleh Timnas Amin. Hadir pada kesempatan sore hari ini, Selasa 9 Januari 2024. Profesor Dr. Hamdan Zulfa selaku Ketua Dewan Pakar dari Timnas Amin
kemudian ada Bapak Bambang, Bapak Jamal, dan Bapak Anas Yusuf, dan lain-lain. Demikian pemirsa KB Atok, terima kasih yang telah menyimak tayangan kami, yang telah menuliskan komentar-komentarnya yang positif, yang like, dan yang share. Simak terus tayangan di KB Atok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haryono, Anies calon apa itu? Calon yang paling miskin. Mulyadi Samsul. Muhammad Fauzi, masihkah meragukan program 01 gaji naik tiap tahun? Ya. Saya kemarin Bak Rampung, jual Bak Rampung. Iya. Sebut itu tadi saya kirim, Bang. Ada buat Ranas. Oh. Ada tadi ngomong tadi kan. Sebut itu tadi. Saya kirim ada kata apa? Rakyat Merdeka ya? Ada mereka. Harian Merdeka. Dian Sulung. Kolaborasi. Nah, mereka ini dulu udah dipakai dengan Prabowo.
Dingin banget coy. Gua punya solusinya. Angetin pakai Nutrisari Wedang Bajigur. Perpaduan harumnya pandan dan nikmatnya santan. Tinggi vitamin C dan D. Langsung seduh, langsung hangat. Gue juga mau nanya soal ini nih, kan kemarin Pak Ganjar ada yang bilang kalau stand up comedian mau kritik saya ya kritik aja, tapi saya boleh kritik kalian juga dan kalian jangan marah. Lu soal statement itu ada tanggapan? Aneh Pak Ganjar. Pak Ganjar aneh aneh banget. Jadi kemarin kan gue syuting sama Edi Brokoli, Bang Edi Brokoli. Betul. Di podcastnya Kaisang, gue nggak tahu deh nanti tayangnya kapan. Cuma kemarin tuh podcastnya Kaisang namanya Kaisang Kes ya. Kaisang Kes. Emang Kaisang gitu? Pot. Nggak tahu gue nanya sama lu. Nggak ada ya, YouTube Kaisang aja. Oh. Kan dia ada acara banyak sama Kiki sama Ate juga kan ada tuh. Yeah. Yang roasting pejabat. Nah terus habis itu entah ngobrolin apa keluarlah dari mulutnya Bang Edi Brokoli ya. Ini mohon maaf ya Bang, tapi ini kan kayaknya Panji juga udah tahu. Dulu dia benci bahasa malu. Oh iya. Iya. Gue bahkan sangat intens WhatsAppan sama dia pada masa-masa itu. Nah iya, waktu lu masih yang inin Anies kan. Nah itu tuh dia benci banget sama lu gitu. Tapi pas gue nanya, tapi ya sekarang udah selewat-lewat gitu aja karena gue udah kalem. Benci mungkin enggak ya, kesel dan mempertanyakan kenapa lu jadi dukung Anies gitu. Oke gitu. Dan itu waktu zaman itu dia karena kan, dia rame di Twitter. Iya. Giliran gua WhatsApp nggak sama. Keramaiannya di Twitter sama keramaiannya di WhatsApp beda. Keramaiannya waktu itu apa? Marah-marahin gua kan di Twitter kan. Ngomong-ngomongin gua. Karena... Gua bercandain Arsenal aja. Fans Arsenal marah-marah mulu dah. Waktu itu Arsenal masih ngaco kan. Iya. Sekarang juga masih sih. Wah, kalau itu kayaknya bisa didebat. Nggak bagusan Arsenal sekarang daripada MU. Daripada MU kan. Cuma kan jadi gue reminding lagi pada zaman itu tuh memang lu kan segitu dibencinya, maksudnya bukan dalam tanda kutip